Cara mengantisipasi dan mengatasi penyakit mematikan di kandang ayam kampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk seluruh sahabat peternak dimanapun berada. Semoga selalu sehat, penuh semangat, dan diberkahi rezeki yang lancar. Kembali lagi di channel Ternak Ayam Edi, channel edukasi seputar ternak ayam kampung skala rumahan hingga profesional. Bosku, di video kali ini saya akan membahas sesuatu yang sering sekali ditanyakan. Bahkan menjadi momok bagi para peternak pemula, penyakit mematikan di kandang ayam kampung. Tidak sedikit sahabat peternak yang baru memulai harus kehilangan puluhan bahkan ratusan ekor ayam hanya dalam waktu singkat. Kadang kurang dari 10 hari, gara-gara wabah penyakit. Jangan khawatir, di sini saya akan bagikan pengalaman pribadi, tips, dan strategi agar kandang ayam kampung kita tetap aman, sehat, dan terhindar dari penyakit mematikan. Jadi pastikan tonton sampai habis ya, jangan di-skip, supaya semua poin penting bisa sampean pahami. Bagi sahabat yang belum subscribe, agar subscribe, like dan nyalakan tanda lonceng, agar tidak ketinggalan video berikutnya. 1. Pentingnya perawatan herbal sejak dini. Sahabat peternak, perawatan itu jauh lebih penting daripada pengobatan. Banyak orang salah kaprah, ayamnya sudah sakit baru panik cari obat kimia. Padahal kunci sebenarnya adalah mencegah sebelum mengobati. Di ternak ayam Edi, kami lebih mengutamakan perawatan herbal alami. Kenapa? Karena herbal itu murah, mudah didapat, dan aman dalam jangka panjang. Bahan utama yang selalu saya gunakan, ada 4 jenis. Jah untuk menjaga stamina dan menghangatkan tubuh ayam. Kunyit, melapisi saluran pencernaan, sehingga virus dan bakteri sulit berkembang. Bawang putih, mempercepat penyembuhan bila ada luka atau penyakit ringan. Gula merah, sebagai energi tambahan sekaligus pengaktif probiotik misalnya M4. Caranya mudah. Semua bahan direbus atau dihaluskan, dicampur air, lalu bisa diberikan ke pakan. Kenapa ke pakan? Karena kalau dimasukkan ke minum, seringkali air tidak habis dalam sehari, sehingga cepat basi. Kalau ke pakan, langsung habis sekali makan. Bayangkan, hanya dengan modal rempah sederhana, ayam kita bisa jauh lebih sehat, daya tahan tubuh meningkat, dan terhindar dari penyakit berbahaya. 2. Fumigasi dan pengasapan kandang. Ini hal yang sering dilupakan oleh peternak pemula, pengasapan kandang. Padahal sejak zaman dulu, orang tua kita sudah mewariskan tradisi bikin api di dekat kandang unggas. Fumigasi atau pengasapan ini punya 2 manfaat utama. 1. Membunuh atau menekan penyebaran virus dan bakteri di udara. 2. Mengusir nyamuk yang sering jadi perantara penyakit. Bahan bakarnya pun gampang. Sabut kelapa, batok kelapa, ranting kering, dan daun kering. Dibakar perlahan, lalu asap diarahkan ke dalam kandang. Kalau musim hujan, pakai panci bolon atau wadah logam agar tetap bisa dilakukan meski basah. Idealnya, lakukan setiap hari sekali. Kalau tidak sempan, minimal 3-4 kali dalam seminggu. Ingat, lebih rutin sama dengan lebih sehat. 3. Kebersihan kandang adalah kunci. Penyakit mematikan sering berawal dari kandang yang kotor. Kotoran ayam yang menumpuk akan menghasilkan amonia, menyebabkan ayam pilet, snot, bahkan buta. Jadi langkah ketiga adalah bersih-bersih kandang secara rutin. Sapu kotoran kering, kumpulkan, lalu bakar atau dijadikan kompos. Pastikan alas kandang kering, tidak becek, tidak lembab. Gunakan alas koran atau sekam supaya mudah dibersihkan. Ingat, kandang yang bersih sama dengan ayam yang sehat. 4. Pakan fermentasi yang tepat. Pakan menjadi faktor terbesar dalam kesehatan ayam. Bahkan hingga 80% kesuksesan ternak ditentukan dari pakan. Saya pribadi sudah bertahun-tahun menggunakan pakan fermentasi. Apa manfaatnya?
Usus ayam lebih sehat, bakteri baik tumbuh dengan stabil. Nutrisi pakan lebih mudah diserap. Menekan angka kematian ayam. Contoh, pakan pabrikan 100 gram mengandung 17 gram protein, tapi ayam hanya bisa menyerap 8 gram. Jika difermentasi, kandungan mungkin turun jadi 15 gram, tapi yang terserap bisa sampai 14 gram. Jadi jauh lebih efektif. Namun ingat, jangan berlebihan. Gunakan perbandingan ideal, misalnya 80% pakan pabrikan tambah 20% pakan fermentasi. 5. Biosecurity keamanan lalu lintas kandang. Banyak yang tidak sadar. Penyakit sering masuk bukan dari dalam kandang, tapi dari luar. Contoh nyata, saya pernah berkunjung ke kandang teman yang sedang terkena wabah. Saat pulang, saya langsung masuk ke kandang sendiri tanpa ganti baju. Besoknya, ayam saya langsung ada yang mati. Itulah pentingnya biosecurity. Jangan keluar masuk kandang sembarangan. Ganti alas kaki sebelum masuk kandang. Jangan langsung kontak dengan ayam setelah dari kandang orang lain. Batasi interaksi ayam kita dengan ayam tetangga, sekecil apapun celah. Penyakit bisa masuk. 6. Sanitasi dan sterilisasi kandang. Selain bersih-bersih, kandang juga wajib disterilisasi. Ada beberapa cara sederhana yang bisa sahabat lakukan. Air sirih tua dihaluskan, dicampur air, lalu disemprotkan. Air probiotik M4 gula merah dibiarkan 10 menit lalu disemprot ke seluruh kandang. Pemutih pakaian dosis 1:9 1 ml pemutih tambah 9 ml air. Aman disemprot ke kandang bahkan mengenai ayam sekalipun. Lakukan minimal sebulan sekali. Lebih sering lebih baik. 7. Konsistensi dan disiplin. Sahabat peternak, semua tips di atas tidak akan ada gunanya kalau tidak dilakukan secara konsisten. Banyak pemula yang semangat di awam, tapi setelah 2-3 minggu mulai kendor. Akhirnya ayam kembali sakit. Ingat, ternak ayam itu bukan kerja sehari 2 hari. Butuh kedisiplinan, kesabaran, dan konsistensi. Kalau dilakukan rutin, saya jamin ayam kampung sahabat akan tumbuh sehat, produktif, dan terhindar dari penyakit mematikan. Itulah tadi 7 langkah penting cara mencegah dan mengatasi penyakit mematikan di kandang ayam kampung versi ternak ayam Edi. 1. Dan jamin ramuan alami tangguh fumigasi pengasapan kandang. 3. Kebersihan kandang. 4. Pakan, fermentasi. 5. Biosecurity dan pembatasan lalu lintas. 6. Sanitasi dan sterilisasi. 7. Konsistensi dan disiplin. Kalau semua poin ini diterapkan, insya Allah ayam kita sehat dan produktif. Jangan lupa bosku, like, share, komen, dan subscribe channel Ternak Ayam Ika agar sahabat tidak ketinggalan tips ternak terbaru dari kami. Semoga bermanfaat. Semoga ternak ayam kampung sahabat sukses dan membawa rezeki yang berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu untuk semua peternak Indonesia.